Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lamaina Regan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Mode Pembelajaran Online versus Offline terhadap Capaian Ujian. Nah, jadi penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana perbedaan metode pembelajaran, baik secara online maupun offline, dapat mempengaruhi hasil belajar mahasiswa atau siswa, khususnya pada nilai ujian yang diperoleh. Nah, masuk pada gambaran umum dataset. Data penelitian ini diperoleh dari Kaggle dan berisi data komparatif mengenai hasil pembelajaran online dan offline. Dataset ini terdiri dari 60 data pada setiap variabel, dengan beberapa variabel independen seperti mode belajar, jam belajar, dan bidang studi. Selain itu, data indikator kinerja seperti retention score dan fokus level untuk mengukur tingkat keterlibatan siswa selama proses pembelajaran. Nah, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah exam score atau nilai ujian. Data ini digunakan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan efektivitas antara pembelajaran online dan offline terhadap capaian akademik. Nah, masuk ke masalah dan tujuan penelitian. Nah, rumusan masalah ini dalam penelitian ini adalah apakah pembelajaran online mampu menyamai atau bahkan melampaui efektivitas pembelajaran offline dalam meningkatkan capaian nilai ujian. Permasalahan ini muncul karena perkembangan teknologi membuat sistem pembelajaran digital semakin banyak digunakan. Namun efektivitasnya masih sering dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka secara langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efisiensi kelas digital dibandingkan dengan kelas konvensional sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembelajaran, baik secara hybrid maupun full online. Nah, dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui metode pembelajaran mana yang lebih efektif dalam mendukung hasil belajar siswa. Saya Intan Mutia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar hasil visualisasi dari dataset yang sudah kami miliki sebelumnya. Nah, yang pertama itu terdapat histogram distribusi exam score. Nah, dari histogram ini kita bisa lihat kalau sebagian besar nilai ujian siswa itu berkumpul di antara 60 sampai 85. Nah, puncaknya ada di sekitar nilai 70 sampai 75. Artinya, kebanyakan siswa mendapat nilai di rentang tersebut. Selain itu, distribusi data juga terlihat relatif simetris dan menyerupai kurva normal. Nah, ini menandakan penyebaran nilai ujian cukup merata dan tidak terdapat penyimpangan yang signifikan. Lalu yang kedua, ada box plot perbandingan exam score berdasarkan learning mode. Nah, dari box plot ini kita bisa bandingin nilai ujian antara kelas offline dan online. Nah, untuk kelas offline terlihat sedikit lebih unggul. Contohnya nilai tengah atau median kelas offline sekitar 73, sementara untuk kelas online di angka 70. Nah, rentang nilai tengah kelas offline juga lebih tinggi, yaitu sekitar 64 sampai 82 dibandingkan online yang kisaran 61 sampai 80. Namun, keduanya mempunyai nilai terendah dan tertinggi yang sama, yaitu 39 dan 100. Artinya, meskipun rata-rata kelas offline lebih baik, kedua metode tetap bisa menghasilkan siswa dengan nilai sangat tinggi maupun perlu bimbingan lebih. Nah, yang ketiga ada scatter plot hubungan jam belajar dan exam score atau nilai ujian. Nah, kalau lihat grafik ini, titik-titiknya tersebar acak dan tidak membentuk pola naik atau turun. Nah, jadi bisa dibilang nggak ada hubungan antara lama belajar sama nilai ujian. Ada siswa yang belajar cuma 1 sampai 2 jam tapi dapat nilai tinggi, ada juga yang belajar sampai 8 jam tapi nilai tetap rendah. Kesimpulannya, jam belajar aja bukan jaminan buat dapat nilai bagus dalam dataset ini. Selanjutnya, ada scatter plot hubungan tingkat fokus dan nilai ujian. Nah, berbeda dengan jam belajar, grafik ini nunjukin hubungan positif yang cukup jelas. Semakin tinggi tingkat fokus, semakin tinggi juga kecenderungan nilai ujiannya. Misalnya, fokus di kisaran 40, biasanya nilai ujiannya 40-70. Tapi kalau fokusnya di atas 75, nilai ujiannya banyak yang sampai 80 hingga 100. Jadi fokus itu penting banget buat ngebantu dapat nilai yang lebih baik. Lalu yang kelima, ada scatter plot hubungan retensi dan nilai ujian. Nah, grafik ini yang paling kelihatan jelas hubungannya. Skor retensi alias daya ingat mempunyai pola yang sangat rapi naik ke atas. Kalau skor retensi sekitar 40, nilai ujiannya cuma bisa sampai 60.
Sebaliknya, kalau skor retensi di atas 80, hampir semuanya dapat nilai 85-100. Artinya, retensi adalah faktor yang paling kuat yang mempengaruhi nilai ujian di dataset ini. Lalu, yang keenam ada heatmap korelasi antar variabel. Nah, dari heatmap ini kita bisa lihat rangkuman seberapa erat hubungan antar variabel. Skor retensi punya korelasi paling tinggi dengan nilai ujian, yaitu 0,8, yang dimana itu kuat banget. Lalu di peringkat kedua adalah tingkat fokus dengan nilai 0,5 atau cukup erat. Sementara itu, jam belajar cuma punya korelasi 0,043 atau mendekati 0. Jadi memang tidak berpengaruh. Selain itu, antar variabel independen juga saling bebas. Jadi nggak ada masalah multikolinearitas. Ini artinya data kita sehat dan layak dipakai buat analisis lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang analisis statistika deskriptif dari dataset yang sudah kita miliki, kemudian menjelaskan informasi apa saja yang kita dapatkan dari hasil analisa data deskriptif tersebut. Nah, kita akan mulai pembahasannya. Jadi untuk menganalisa dataset online versus offline ini secara deskriptif, kita terlebih dahulu membagi dataset ini menjadi dua kelompok, yaitu offline dan juga online. Nah, kita masuk ke pembahasan perhitungannya. Jadi berdasarkan hasil kalkulasi, kelompok mahasiswa yang mengikuti metode pembelajaran offline memiliki rata-rata MEAN sebesar 73,11. Nah, angka ini menunjukkan performa yang sedikit lebih unggul dibandingkan dengan kelompok pembelajaran online yang mencatatkan nilai rata-rata sebesar 70,39. Secara umum, perbedaan rata-rata sebesar 2,72 poin ini mengindikasikan adanya kecenderungan bahwa penyampaian materi secara tatap muka ataupun offline memberikan dampak akademis yang sedikit lebih optimal dibandingkan pertemuan secara online. Nah, kita masuk ke perhitungan mediannya ataupun nilai tengah. Kita mendapatkan untuk median offline-nya itu adalah 73,00 dan untuk online-nya adalah 70,00. Nah, kemudian untuk perhitungan variansnya kita masukkan mendapatkan angka untuk varians offline-nya ini ada di angka 170,589 dan rata-rata varians untuk online-nya ini di 182,892. Nah, jadi perhitungan ini memiliki perbedaan secara deskriptif yang menunjukkan bahwa sebaran seluruh nilai ujian pada kelas daring ataupun online memiliki ruang dispersi ataupun penyebaran yang lebih luas dari nilai rata-ratanya. Angka varian kelompok online ini juga lebih besar sehingga mengindikasikan adanya fluktuasi atau jarak antara skor yang lebih lebar di dalam kelompok tersebut dibandingkan dengan kestabilan jarak skor pada kelas tatap muka. Kemudian pada perhitungan simpang baku kita mendapatkan nilai yang tadi kita dapatkan untuk simpangan baku offline kita akarkan 170,589 sehingga kita dapatkan 13,061. Kemudian untuk online-nya kita akarkan 182,892 sehingga kita dapatkan angka 13,524. Nah, kita kembalikan ukuran penyebaran ini ke dalam satuan yang sama dengan data asli ataupun exam score sehingga analisisnya dilanjutkan dengan melihat nilai simpangan bakunya. Nah, dari perhitungan yang sudah kita dapatkan tadi, kita dapat menarik kesimpulan. Jadi secara rata-rata nilai ujian mahasiswa pada kelas online menyimpang sejauh kurang lebih 13,52 poin dari nilai rata-ratanya yaitu 70,39. Sementara itu penyimpangan nilai pada kelas offline itu lebih kecil yaitu sejauh 13,06 poin dari nilai rata-ratanya yaitu 73,11. Kemudian secara deskriptif, nilai simpangan baku yang lebih kecil pada kelas offline ini mencerminkan bahwa performa mahasiswa kelas tatap muka memiliki tingkat kepatuhan
ataupun kedekatan yang lebih erat terhadap nilai rata-rata kelompoknya. Kemudian kita masuk ke perhitungan simpangan rata-rata ataupun mean deviation. Pada simpangan rata-rata offline, kita dapatkan angka 10,506, sedangkan untuk simpangan rata-rata offline, kita mendapatkan nilai 11,022. Nah, simpangan rata-rata ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh secara absolut rata-rata jarak setiap data nilai ujian terhadap nilai rata-rata kelompoknya. Sehingga dari hasil perhitungan ini kita dapatkan angka tadi dan menunjukkan bahwa jika diambil satu sampel acak dari kelas online, maka nilai mahasiswa tersebut secara rata-rata akan melesat sejauh kurang lebih 11,02 poin dari rata-rata kelompoknya, yaitu 70,39. Sementara itu, pada kelas offline, penyimpangan absolut individunya ini sedikit lebih kecil, yaitu sejauh 10,51 poin dari rata-ratanya, yaitu 73,11. Sehingga hal ini kita bisa menarik gambaran ataupun bisa melihat gambaran secara deskriptif bahwa fluktuasi nilai aktual pada metode pembelajaran tatap muka sedikit lebih tenang dan juga polanya lebih patuh pada nilai pusat dibandingkan dengan kelas daring ataupun online tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan koefisien variansi ataupun CV, sehingga kita mendapatkan nilai sigma ataupun simpangan baku per rata-rata, yaitu kita mendapatkan untuk koefisien variansi dari offline ini 17,86%, sedangkan untuk rata-rata koefisien variansi dari kelompok online ini ada di angka 19,21%. Nah, jadi dari kesimpulan yang valid mengenai tingkat keberagaman ini ataupun heterogenitas ini, data tanpa pengaruh oleh perbedaan skala nilai rata-rata masing kelompok. Sehingga kita menggunakan hasil ini dan perbedaan presentasi secara objektif ini bisa mengkonfirmasi bahwa kelompok mahasiswa online memiliki tingkat heterogenitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok offline. Jadi secara teoritis, heterogenitas yang lebih tinggi pada kelas online ini menandakan bahwa model pembelajaran yang daring memberikan dampak pencapaian akademis yang sedikit kurang konsisten yang berpotensi memperlebar kesenjangan performa antara mahasiswa di dalam kelas. Sebaliknya, untuk nilai koefisien variansi yang lebih kecil pada kelompok offline menunjukkan tingkat homogenitas yang lebih baik. Sehingga hal ini berarti kemampuan dan penyerapan materi pada mahasiswa yang belajar secara offline cenderung lebih merata, sehingga hasil ujian mereka terkumpul lebih rapat di sekitar standar performa yang lebih tinggi. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan dan kita bisa rangkum hasil perhitungan yang sudah kita hitung tadi, kita buat menjadi beberapa indikator. Jadi ada indikator statistik kita untuk mean ataupun rata-rata dari kelompok offline itu 73,11, sedangkan untuk kelompok online 70,39. Kemudian untuk mediannya untuk kelompok offline 73,00 dan kelompok online-nya 70,00. Kemudian simpangan bakunya untuk kelompok offline ada di angka 13,06 dan kelompok online 13,52. Selanjutnya simpangan rata-ratanya ada di angka kurang lebih untuk kelompok offline 10,51 dan kelompok online ada di angka kurang lebih 11,02. Dan variansia untuk kelompok offline ada di angka 170,59, sedangkan untuk kelompok online ada di angka 182,90. Dan yang terakhir adalah koefisien variansi ataupun CV dari kelompok offline, kita mendapatkan angka 17,86% dan kelompok online ada di angka 19,21%. Oke, itu tadi untuk sedikit ringkasan mengenai statistik deskriptif yang kita komparasikan antara kelompok offline dan juga kelompok online dari beberapa indikator statistik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Selanjutnya adalah analisis inferensial dari dataset offline versus online learning mode.
Jadi berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan sebelumnya, distribusi data nilai ujian dikonfirmasi telah mendekati asumsi normal atau berdistribusi normal sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan uji komparatif parametrik. Kami akan membuktikan apakah perbedaan rata-rata antara kelas offline dan kelas online bersifat signifikan secara statistik dan bukan hanya karena faktor kebetulan. Maka kami melakukan analisis inferensialnya dengan menggunakan metode independent sample t-test. Yang pertama adalah hipotesis penelitiannya. Kami punya dua hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau H0, itu tidak terdapat perbedaan rata-rata exam score yang signifikan antara mahasiswa yang belajar secara online dan offline. Lalu hipotesis alternatif atau H1, di mana terdapat perbedaan rata-rata exam score antara mahasiswa yang menggunakan metode pembelajaran online dan juga offline. Lalu kriteria pengambilan keputusannya adalah jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka H0 otomatis ditolak atau menyatakan perbedaannya signifikan. Jika p-value lebih besar atau sama dengan dari 0,05 maka H0 diterima atau menyatakan perbedaannya tidak signifikan. Kemudian analisis dengan t-test. Yang pertama, kami identifikasi terlebih dahulu parameter deskriptifnya. Ada 3 parameternya, jumlah sampel atau N, lalu rata-rata, dan variance. Kami membagi dataset menjadi 2 kelompok, yaitu offline dan online. Seperti yang bisa dilihat, jumlah sampel untuk kelas offline adalah 500 dan untuk kelas online juga 500. Lalu rata-ratanya 73,112 dan untuk kelas online 73,394. Dan juga di situ ada variance untuk kelas offline dan juga untuk kelas online. Lalu selanjutnya setelah menentukan setelah mengidentifikasi parameter, kami menghitung standar kesalahan perbedaan rata-rata atau juga yang disebut standar error dari kedua kelompok data tersebut. Adapun rumus yang dipakai adalah SE sama dengan akar dari variance per sampel dari kelompok A ditambah variance per jumlah sampel dari kelompok B, sehingga didapatkan hasil akhir dari perhitungan standar error yaitu SE sama dengan 0,84081. Setelah menemukan SE atau standar error, selanjutnya adalah menghitung nilai statistik atau yang disebut t-hitung. Jadi perhitungan t-hitung ini dilakukan untuk menguji perbedaan rata-rata nilai antara kelompok offline dan juga kelompok online. Adapun rumusnya adalah T sama dengan rata-rata kelompok A atau tadi offline dikurangi dengan rata-rata kelompok B atau tadi itu online dibagi dengan standar error yang tadi sudah didapatkan yaitu 0,84. Nah, substitusikan ke dalam rumus sehingga didapatkan hasil akhirnya T hitung sekitar 3,235. Lalu setelah menemukan standar error dan t-hitung, selanjutnya adalah menentukan derajat kebebasan atau degree of freedom, dilambangkan dengan DF. DF itu digunakan untuk menentukan spesifikasi kurva distribusi T yang berlaku bagi ukuran sampel dari penelitian ini atau dari dataset offline terus online learning mode tadi. Adapun rumusnya adalah DF sama dengan jumlah sampel dari kelompok A atau jumlah sampel dari kelompok belajar offline ditambah dengan jumlah sampel dari kelompok belajar online lalu dikurangi 2 sehingga didapatkan hasil DF atau degree of freedom atau derajat kebebasan yaitu 998. Selanjutnya adalah menentukan batas kritis kriteria penolakan atau T-tabel. Di sini untuk menentukan T-tabel kami menggunakan taraf signifikansi 0,05 atau 0% pada pengujian dua arah two-tail. Maka dicari nilai batas kritis T-tabel pada distribusi T dengan DF atau degree of freedom 998. Dengan melihat pada tabel, mengacu pada tabel T, didapatkan hasil akhir T-tabel itu adalah kurang lebih 1,962. Dengan membandingkan nilai T-hitung dan T-tabel, maka dapat disimpulkan bahwasannya T-hitung yang sudah didapatkan sebelumnya yaitu 3,235 ternyata lebih besar dari T-tabel yang hanya 1,962. Hal ini menyatakan bahwasannya kriteria pengambilan keputusan dalam uji T dua arah ini adalah hipotesis 0 itu ditolak. Karena dengan aturan umum bahwasannya hipotesis
0 atau H0 otomatis ditolak jika nilai mutlak T hitung lebih dari T tabel. Yang berarti dalam dataset ini pengujian dengan T tabel itu menghasilkan kesimpulan bahwasannya nilai observasi sampel telah berhasil melewati batas kritis dan masuk ke dalam daerah penolakan H0. Lalu selain dengan T tabel, kami juga mencari hipotesis mana yang benar dengan cara menentukan P value atau menemukan P value. Jadi nilai P value kami cari dengan menghitung luas total area di bawah kurva yang berada di luar batas ekstrim kurang lebih 3,235 atau nilai T hitung tadi pada derajat kebebasan D/98 melalui kalkulasi fungsi probabilitas kumulatif atau 2tail. Rumusnya adapun seperti ini, 2 dikali P dalam kurung nilai T ketika lebih dari 3,235 dengan DF998, maka didapatkan P value akhirnya adalah sekitar atau kira-kira 0,0013. Kesimpulan akhir dari analisis inferensial ini adalah karena nilai T hitung atau sebesar 3,235 itu lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,6962 dan juga pengujian dengan P value yaitu sebesar 0,0013 ternyata lebih kecil dari toleransi 0,05, maka keputusan statistik yang dapat diambil adalah menolak H0 atau H0 ditolak, sehingga memberikan bukti matematis yang valid bahwa perbedaan rata-rata nilai ujian sebesar 2,718 poin antara mahasiswa kelas offline dan kelas online terbukti signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% dan bukan hanya kebetulan saja.